lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para jamaah salat maghrib Masjid Nur Akhwah, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama bermunajat dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat untuk kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka fi talabil ilmi di dalam majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, melanjutkan kajian tentang amalan-amalan hati yang bulan kemarin kita sempat membahas tentang kategori ikhlas. Ini juga salah satu di antara amalan hati. Ada beberapa cerita yang ingin kami sampaikan dari seorang ulama yang sangat alim di kota Basra. Suatu hari ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah melewati pasar Basra. Lalu orang-orang yang ada di Basra itu, yang di pasar itu mendatangi beliau, mendatangi Ibrahim bin Adham ini dan bertanya, "Wahai Abu Ishaq," jadi panggilannya Ibrahim bin Adham ini Abu Ishaq. Sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ghafir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita semua, berdoalah kepadaku, pasti akan saya istijabah, akan saya kabulkan, akan saya perkenankan bagimu doa-doa itu. Ini pasti kalau di dalam Al-Quran sudah gak bisa diragukan lagi. Apapun yang ada dalam Al-Quran pasti itu terjadi dan itu pasti kebenarannya. Berarti ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, berarti bisa dipastikan bahwa doa itu akan diperkenankan dan diistijabah. Namun kata orang-orang Basra tadi, kami sering berdoa, wahai Aba Ishaq. Sudah beberapa lama kami berdoa, tapi kok tidak dikabulkan kayaknya. Jadi mereka merasa bahwa doa yang selama ini dipanjatkan, dibacakan, dilafadzkan, itu dianggap bahwa Allah tidak mendengar dan tidak mengistijabah doa itu. Kemudian Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham berkata kepada mereka di dalam sebuah bukunya bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa ternyata doa itu kadang tidak dikabulkan karena matinya hati. Abu Ishaq berkata, ya ahla Basra, matat qulubukum fi asyrati asya. Ada 10 hal, kata Abu Ishaq ini, yang menyebabkan hati kita ini mati, Pak. Mati dalam artian bukan mati secara fisik, Pak, tapi fungsinya atau secara ilmu hati itu tidak nyambung kepada Allah. Berarti itu adalah termasuk hati yang mati. Ada beberapa
10 hal kata Abu Ishaq yang menyebabkan matinya hati itu. Awaluha, yang pertama kata Abu Ishaq, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kata Abu Ishaq, kalian mengenal Allah, tahu Allah, tetapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah. Jadi kita punya hak, Allah juga punya hak. Sekali lagi saya ulangi, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu, kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak menunaikan hak-haknya Allah. Toh walaupun kita tidak melaksanakan haknya Allah, itu tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah. Tapi sesuatu yang kita tunaikan yang itu merupakan haknya Allah, itu akan kembali ke kita, Pak. Apa di antaranya haknya Allah? Mungkin Pak Farkadi, apa haknya Allah di antaranya? Ini jenengan punya hak, tapi Allah juga punya hak terhadap makhluknya. Mungkin bisa disebutkan satu, Pak Farkadi. Alhamdulillah. Di antaranya adalah dalam beberapa hal disebutkan haknya Allah terhadap hambanya adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan itu bahwa Allah itu satu-satunya sandaran, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mengesahkan itu semuanya kita sandarkan kepada Allah, maka makhluk itu hanya sebagai perantara, maka hak prerogatif itu adalah ada di Allah. Seorang hamba harus mengakui dan mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib dan patut untuk disembah. Tidak boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Itu hanya Allah yang pertama. Jadi sekali lagi mengesahkan Allah. Allah di dalam surat Al-Quran sudah menyebutkan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan Bapak, Ibu sekalian, Al-Quran menjelaskan bukan Qul huwallahu wahid, tapi di situ Qul huwallahu ahad. Kalau wahid itu satu, kalau satu mesti ada duanya. Tapi kalau esa itu nggak sama dengan satu, makanya disebut di situ ahad, bukan wahid, Pak. Berarti ahad itu satu-satunya. Nah kalau wahid itu ada isnaini, ada salasa, ada arba, ada khamsa. Tapi ahad tidak ada padanannya. Jadi nggak ada qul huwallahu wahid, padahal artinya sama-sama satu. Tetapi ahad itu adalah satu-satunya, dan itu hanya dimiliki oleh Allah karena termasuk di antara Asmaul Husna al-Ahad. Jadi mengesahkan Allah, makanya disebut dengan tauhid, Pak. Tauhid itu mengesahkan Allah. Itu haknya Allah yang pertama. Jadi kita tidak boleh, Pak, minta kepada selain Allah. Minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Yang kedua, menjalankan ibadah. Nah, ini diantaranya adalah hamba harus menjalankan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah. Salat, puasa, zakat. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Maka hanya Allah untuk kita melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi kami tegaskan, kita salat tidak salat, puasa atau tidak puasa, zakat atau tidak zakat, dikerjakan atau tidak sekelima hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu sekali lagi tidak akan mengurangi keagungan Allah, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Tetap Allah Al-Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Salat, puasa, zakat, haji, itu adalah akan kembali ke kita semuanya. Bahkan semua makhluk yang berjumlah kurang lebih 7 miliar yang ada di muka bumi pada saat ini, tidak ada satupun yang menyembah Allah, tidak ada satupun yang sholat misalkan, tidak ada satupun yang puasa, itu tidak akan pernah mengurangi keagungan Allah. Sekali lagi, bahwa sholat yang kita lakukan seperti di sini, Pak, sholat jamaah, sholat tahajud, sholat wajib,
puasa Ramadan itu tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Maka mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa yang saya sebutkan tadi itu termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Bukan zalim kepada Allah, Pak. Zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang melanggar perintah Allah itu pada hakikatnya bukan menentang Allah, tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Mau bukti Bapak Ibu sekalian? Nabi Adam itu sama Allah sudah dibebaskan untuk melakukan apapun di dalam surga. Silakan Adam, makan sepuasmu, tinggal sepuasmu. Semuanya, tidak ada yang dilarang sama Allah. Hanya satu saja yang dilarang sama Allah, jangan mendekati pohon. La taqraba hadhihi syajarah. Satu saja tidak boleh untuk didekati. Itu saja larangannya. Tapi dasar manusia, dasar Nabi Adam, dasar manusia dan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini penasaran, kenapa kok ini sampai dilarang? Akhirnya singkat cerita, Nabi Adam ini setelah tergoda oleh godaan setan, maka Nabi Adam ini melanggar perintah Allah dengan cara mendekati, bahkan diceritakan memakan buah daripada pohon itu sendiri. Dosa tidak Pak? Dosa. Tapi Allah rugi? Enggak rugi. Maka yang rugi adalah Adam sendiri, sehingga mereka berdua dikeluarkan dari surga. Perhatikan doanya Pak. Doanya. Perhatikan. Allah ini sudah mengeluarkan Adam dari surga, tapi beliau juga diajarkan untuk berdoa oleh Allah. Apa doanya? Ini perhatikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami sudah zalim terhadap diri kami sendiri. Maka hakikatnya Bapak Ibu sekalian, orang yang berbuat dosa, orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah, itu termasuk zalim terhadap dirinya sendiri, bukan zalim kepada Allah. Sekali lagi, bermaksiat, semua manusia yang ada di muka bumi bermaksiat kepada Allah tidak akan pernah mengurangi keagungan Allah. Maka hati-hati Pak, hukum tabur tuai itu harus tetap terjadi Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saya akhirnya berpikir Pak, Ibu, Nabi Adam ini hanya satu kali loh berbuat dosa, itu sudah dikeluarkan dari surga. Satu kali Pak. Nah kita ini berapa kali ya berbuat dosa? Ini kayaknya kok terlalu pede kita masuk surga ini. Adam pisan tok Pak. Ya Allah, itu menyesalnya luar biasa. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dipisah Pak antara Nabi Adam dan Ibu Hawa itu Pak. Saya akhirnya di rumah itu kadang kalau sendirian, ya Allah, Nabi Adam ini pisan tok, satu kali tok berbuat dosa. Itu sudah dikeluarkan. Sudah dianggap tidak berhak, tidak pantas mendiami surga. Nah kita tiap waktu, tiap detik kadang berbuat dosa. Ini seperti apa? Apakah kita masih pantas untuk mendiami surganya Allah? Tapi kita tidak boleh putus asa. Makanya Allah itu tetap memerintahkan kita tidak boleh putus asa. La tai'as min rauhillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Maka perbanyak terus istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini dibaca Pak setiap habis salat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa yang paling bagus itu adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an. Itu yang paling bagus Pak. Itu termasuk kalau dirunut termasuk urutan pertama, doa yang paling bagus itu redaksinya ada yang ada dalam Al-Qur'an. Itu banyak doa-doanya nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Muhammad. Kepingin anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Kepingin keturunan yang baik, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kepingin keturunan, ada yang banyak yang
yang banyak, yang mungkin sudah lama tidak mendapatkan keturunan, ada doanya. Doanya Nabi yang lama tidak punya anak itu siapa? Nabi Yahya ya. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, maka engkaulah sebaik-baik yang memberikan warisan. Jadi enggak usah nyeletek-nyeletek doa dawa, enggak Pak. Di dalam Al-Qur'an jelas konkret. Doa itu sudah bagus di dalam Al-Qur'an. Enggak usah ijazah-ijazah sebenarnya. Al-Qur'an itu sudah diijazahkan kepada dengan semua sama Allah. Makanya kalau saya punya murid enggak pernah ijazah-ijazah, itu sudah dalam Al-Qur'an sudah. Kepengen doa apa panjenengan? Sumpah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Loh, lengkap loh Pak. Ngapain ngarang sendiri? Al-Quran jelas. Tuntunan hidup yang paling lengkap. Apalagi yang Pak Basol kepingin apa? Di dalam Al-Quran jelas. Kepingin keturunan itu ya. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Sumpek hati kok terasa sangat banyak banyak masalah. Lah itu tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Ada satu perkataan yang di sini harus kita menjadikan renungan buat kita. Ternyata Al-Qur'an mengajarkan ketika kita dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan, hidup kita terasa sempit, ya permasalahan kok enggak selesai-selesai, maka Allah mengajarkan bukan berdoa untuk diselesaikan masalahnya, tapi Allah mengajarkan untuk minta kepada Allah, dilapangkan dadanya, baru diselesaikan masalahnya. Apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak yang keturunan yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min aswa. Untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kepengen jabatan yang baik di dalam perusahaan misalkan, sudah Pak. Yang sering kita baca ya, wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Apa doanya? Kita kepengen diselesaikan masalahnya, kepengen diberikan kedudukan yang baik, baik di dalam masyarakat maupun di dalam rumah tangga maupun di dalam pergajaan. Apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka, itu dan terus seterusnya itu. Sering saya baca di sini, Pak. Itu diantaranya adalah doa, sebenarnya doa salat tahajud itu, Pak. Saya bacakan lagi ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni. Lah itu sampai seterusnya itu. Itu sebenarnya doa tahajud yang diajarkan Al-Qur'an. Itu sebenarnya doa yang paling bagus itu dibacakan daripada yang tawa-tawa sampean sering baca apa itu. Ada yang panjang doa tahajud, itu sebenarnya doa yang diajarkan Al-Qur'an yaitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salat, puasa, zakat itu yang kita kerjakan itu hanya haknya Allah, mengerjakan atau tidak itu adalah tanggung jawab kita. Kita mengerjakan itu kembali ke kita, kita melanggar perintah ini juga kembali ke kita. Jadi kalau kita tidak melaksanakan hak-haknya Allah, itulah yang kadang menyebabkan doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah karena terhalang oleh matinya hati itu. Apalagi diantaranya mentaati perintah Allah. Hamba harus mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu hanya Allah, Pak. Sudah. Yang diperintahkan Allah kerjakan, yang dilarang itu adalah langsung dijauhi, Pak. Ya, langsung dijauhi. Perintah Allah banyak, larangan-larangan. Makanya gunanya kita mengaji di taklim seperti malam Ahad, malam Senin ini juga supaya kita lebih mengenal apa sih perintah-perintah Allah itu sebenarnya, apa saja ya larangan-larangannya itu hanya untuk diantaranya adalah bermanfaat untuk memperdalam ilmu-ilmu tentang ajaran-ajaran Allah, perintah dan larangan Allah. Apa hanya Allah? Bersyukur kepada Allah
Hamba harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena memang manusia itu sangat susah untuk bersyukur, Pak. 15 tahun yang lalu saya punya kenalan di Surabaya, Pak, dekatnya Tugu Pahlawan. Orang ini betul-betul anak yang soleh menurut saya. Tapi beliau dipanggil oleh Allah dalam usia yang sangat muda sekali, umur 38 tahun. Saya silaturahim ke orang tuanya. Ini bukan hadis, Pak ya, ini hanya cerita. Pak Ansis, mohon doanya, anak saya ini 3 hari yang lalu meninggal dalam kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ke panjenengan. Ada apa, Pak? 1 pekan sebelum anak saya ini meninggal, itu dia ngetik sebuah artikel yang didasarkan oleh mimpi dia. Jadi dia bermimpi, Pak. Dia bermimpi dan mimpi dia itu ditulis dalam bentuk tulisan. Mungkin kalau dulu PowerPoint. Saya dikasih, Pak, fotokopiannya, tapi hilang, dipinjam teman-teman, nggak dikembalikan. Yang pertama saya baca betul, ini saya kasih terenyuh. Suatu malam saya bermimpi bahwa dalam mimpinya itu beliau ini dibawa oleh malaikat. Malaikat itu kanan kiri dibawa dia. Dia berdialog dalam mimpinya, wahai malaikat, saya mau dibawa kemana? Sudah, ikut saja. Dibawa dalam satu ruangan, ya. Ternyata dalam ruangan itu banyak sekali orang bekerja, kayak seperti nulis gitu, Pak. Ya malaikat, ini ada apa kok banyak sekali ini, Pak? Ini kok banyak sekali yang kerja seakan-akan nulis. Malaikat yang mendampingi dia itu, ini adalah para malaikat-malaikat yang mencatat seluruh permohonan manusia. Banyak, Pak, yang mencatat, sibuk. Seluruh permohonan manusia yang dicatat yang nanti akan dilaporkan kepada Allah, kan begitu katanya. Banyak, gitu loh. Terus dia akhirnya, ternyata banyak ya yang berdoa. Ya banyak kan, setiap orang kan berdoa. Habis itu di ruangan ini sangat banyak sekali. Dia dibawa ke ruangan yang lain, yang agak jauh dari ruangan itu. Ini kok lebih sedikit tapi masih agak banyak. Di ruangan yang kedua itu, di lorong yang kedua itu, ini kok lebih sedikit. Ini tugasnya malaikat ini memilah-milah mana doa yang langsung istilahnya yang dilaporkan kepada Gusti Allah. Ini istilahnya doa ini dipilah-pilah. Ada yang minta rezeki, ada yang minta jabatan, gitu ya. Ada yang minta rumah baru. Nah, itu dipilah-pilah, Pak. Dan itu ditulis dalam bentuk PowerPoint, Pak. Oh, begitu. Yang selanjutnya dibawa lalu ke lorong yang agak jauh dari itu, ada lorong, tapi jumlah malaikatnya itu petugasnya lebih sedikit. Kok lebih sedikit? Ini adalah tugasnya yang menerima perintah dari Allah, doa-doa yang sudah diistijabah, jadi dikirimkan langsung, kayak begitulah. Jadi Pak Slamet minta mobil baru Avanza misalkan, itu langsung, tapi sedikit, Pak. Oh begitu. Terakhir terus dibawa ini agak jauh dari ruangan yang lain. Dibawa ke ruangan, lorongnya sangat gelap sekali. Ya, sangat gelap sekali. Dibawa ke salah satu ruangan dan di situ hanya petugasnya, malaikatnya itu hanya sedikit dan itu pun nganggur, nggak ada kerjaan. Nganggur, nggak ada pekerjaan. Si teman saya itu dalam mimpinya, ya malaikat ini tugasnya apa ini? Sudah tempatnya jauh dari yang lain, sangat sedikit, bahkan mungkin bisa sendiri, itu pun nganggur tanpa ada pekerjaan. Apa kata malaikat tadi? Ini adalah tugasnya malaikat ini mencatat manusia yang mengucapkan alhamdulillah kepada Allah,
yang bersyukur kepada Allah, ini dicatat sama malaikat ini. Loh, kok enggak ada kerjaan? Ya itulah manusia. Kalau sudah dapat nikmat dari Allah, lupa bersyukur. Sehingga malaikat yang mencatat alhamdulillah itu nganggur, Pak. Nganggur, enggak ada kerjaan. Ini gambaran buat kita betapa kita ini kalau sudah minta kepada Allah, ya Allah, tahajud luar biasa, puasa Senin Kemis untuk dikabulkan semua hajatnya. Tapi kalau sudah diterima hajat-hajat kita, kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya alhamdulillah ya Allah. Ini fakta, Pak. Dan itu tertulis, Pak, di halaman terakhir dari PowerPoint itu jam 10.00 dan itu beliau meninggalnya jam 10 pagi kecelakaan di daerah Gedangan. 1 pekan sebelum meninggal beliau nulis itu, ditulis 0 jam 10.00 dan ternyata beliau dipanggil oleh Allah tepat kecelakaannya jam 10.00 di daerah Gedangan. Dan saya tanya kepada tetangga, Pak, Mas ini gimana profilnya? Oh, Mas ini sangat soleh, akhlaknya luar biasa, Pak. Bahkan kalau dia berjalan bersama di depannya ada orang-orang tua, dia nggak berani nyalip. Orang soleh, Pak. Jadi saya tuh sering konsultasi ke dia waktu beliaunya, kejadiannya tahun 2008. Buku itu saya bawa ke rumah, dipinjam oleh teman saya, hanya nggak balik gitu aja. Dan itu inspirasi buat kami semua. Itu hanya Allah, sekali lagi Pak, Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah itu termasuk diantaranya hak hanya Allah. Ayo, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Apalagi haknya Allah? Ini baru satu poin ya, sebab-sebab matinya hati ya. Memohon ampun kepada Allah. Hamba harus memohon ampun, istighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Apa di antaranya redaksi kalimat kalau kita mau minta ampunan kepada Allah? Di antaranya tadi redaksi yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Luar biasa, Pak. Redaksi doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu gampang sekali, nggak jelimet, Pak, nggak jelimet. Ya, bahkan ada guru saya dari UIN Sunan Ampel itu, kalau berdoa nggak banyak-banyak. Jadi kalau beliau itu diminta untuk berdoa menutup sebuah majelis, dia nggak pernah berdoa macam-macam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja doanya. Dan itu saya tanya, Pak dosen, jadi doanya, ya sudah, saya mulai kecil, mulai saya ngerti agama, sampai sekarang doa saya itu saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena inti dari doa itu semuanya yang ada di sini ini, makanya dikatakan doa sabu jagat. Kami minta ya Allah kebaikan di dunia, kami minta juga kebaikan di akhirat. Minta rezeki, kebaikan enggak? Kebaikan. Minta jabatan, kebaikan enggak? Kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau panjenengan malas berdoa, sudah itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup, Pak. Jadi Islam itu mudah sebenarnya. Berdoa pun juga sangat gampang. Enggak usah terlalu redaksi jelimet, bingung malah. Jadi kalau ada orang awam, Ustaz selamat, saya minta doanya ini, ya sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup. Memohon ampunan kepada Allah, istighfar, Pak. Ya kita baca di antaranya astagfirullahaladzim, itu salah satu di antara cara memohon ampunan kepada Allah. Apalagi haknya Allah dari hambanya, menjaga hubungannya dengan Allah. Bagaimana cara menjaga hubungan kita dengan Allah? Hamba harus menjaga hubungannya dengan melalui doa, zikir. Itu juga cara menjaga hubungan kita kepada Allah. Zikir baik itu zikir menyebut atau zikir mengingat. La ilaha illallah. Itu juga cara
menjaga hubungan kita dengan Allah. Berdoa. Maka termasuk orang yang sombong kalau ada seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena itu termasuk perintahnya Allah. Berdoa, Pak. Tapi bedakan berdoa dengan menyuruh. Kadang kita ini, Pak, di dalam sehari-hari tidak berdoa kepada Allah, tapi menyuruh Allah. Apa? Ya Allah, hutang saya banyak, ya Allah, tolong disauri ya Allah. Loh, Allah kok punya hutang itu loh. Sing punya kreditan Pak Slamet, sing kok nyaru Gusti Allah. Redaksinya ada dalam Al-Qur'an, kepengen cepet melunasi hutang. Jadi bedakan antara berdoa dengan menyuruh Gusti Allah. Nah, kita yang selama ini kadang menyuruh Allah bukan berdoa kepada Allah. Bagaimana redaksi itu dalam Al-Qur'an semuanya, Bapak Ibu sekalian. Menjaga hubungannya dengan doa dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi apa yang kita lakukan? Salat 5 waktu, salat tahajud, salat duha, salat mutlak, salat tasbih, itu juga dalam rangka menjaga hablum kita, hablum minallah. Menjalankan hukum-hukum Allah. Kita sebagai seorang hamba harus menjalankan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati Rasulullah juga diantaranya haknya Allah. Jadi menghormati Rasul, hamba harus menghormati dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Itu diantara hamba-hambanya, mungkin masih banyak yang lain yang menjadi hak hanya Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa kita sulit untuk diistijabah oleh Allah. Apa kata Abu Ishaq tadi? Qara'tum kitaballah wa lam ta'lamu bihi. Yang kedua, kalian membaca Al-Qur'an, membaca kitabullah, ya, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Oh, bacaannya luar biasa. Bahkan Al-Qur'an dijadikan musabaqah tilawatil Qur'an. Sudah banyak acara-acara begitu, Pak. Tapi kenapa kok Indonesia kita nggak maju-maju? Karena Al-Qur'an yang dijadikan pertandingan seperti sepak bola. Sebenarnya bagus, tidak masalah. Tapi jauh lebih bagus ketika Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi juga harus diamalkan isinya. Bagaimana cara mengamalkan isinya? Tentu dengan mengikuti kajian-kajian. Setiap Ramadan kita ini sering membaca Al-Quran. Setelah sholat taraweh, kita sering menyebutnya dengan tadarus. Sebenarnya kita salah kaprah dengan istilah itu, Bapak Ibu sekalian. Setelah baca Al-Quran itu bukan tadarus sebenarnya. Itu adalah khotmul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tadarus itu adalah mengkaji isinya. Namanya tadarus, namanya madrasah, belajar toh. Makanya tadarrosa yutadarrusu, dari kalimat darosa, yadrusu belajar, tadarrosa mengkaji. Jadi tadarrus itu bukan hanya membaca Al-Qur'annya, bukan hanya membaca kalimatnya, tapi juga mengkaji isinya. Apakah salah? Tidak, Pak, tidak salah, Pak. Tetap itu yang kita inginkan membaca Al-Qur'an, menjaga hubungan kita dengan Allah. Hanya istilahnya saja itu kita sering salah kaprah. Itu khotmul Quran, bukan tadarrus. Bagaimana caranya melaksanakan kandungan Al-Quran? Tentu memperbanyak ikut kajian-kajian atau mendengarkan kajian-kajian yang ada di dalam YouTube. Monggo silakan. Wasilah itu banyak, perantara juga banyak. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini juga dalam rangka mengkaji isinya Al-Quran. Lengkap, Pak. Al-Quran itu lengkap sekali. Kita mau apa? Al-Quran. Namanya sudah petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran ini saya turunkan sebagai petunjuk hidup. Jadi enggak usah pakai petunjuk-petunjuk yang lain. Al-Quran sudah jelas, sudah lengkap. Maka harus memperbanyak Al-Quran. Memperbanyak membaca dan mengamalkan isinya. Itu termasuk untuk menghidupkan hati. Yang ketiga wasalith
ada'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasul, tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul. Kita mengaku cinta kepada Rasul, kita bersolawat kepada beliau, pakai terbang, bagus, ayo kita lestarikan itu. Tapi tidak cukup, Pak. Tidak cukup hanya itu yang kita tunjukkan, bahwa bukti cinta kepada Rasul itu tidak cukup kita hanya bersolawat, tapi salah satu bukti cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, bahwa Al-Quran sudah memberikan pujian kepada Nabi di dalam satu firman-Nya, Allah wa innaka la'ala khuluqun azim. Allah memuji Rasul itu akhlaknya, Pak. Maka kita sebagai umatnya seharusnya dan wajib mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW. 3 tadi, ada 10. Insyaallah yang 7 ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bahwa untuk menghindari dari kematian hati kita biar gak mati, pertama ya, kita harus menjalankan hak-haknya Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Yang ketiga adalah bersolawat kepada Nabi, tapi juga harus dibarengi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 3 poin ini bisa menjadi tambahan ilmu pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lahu indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.